Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujuang Gadiang Pasaman Barat, urang nyobai elok baso. Tio ari mari kita bertobat, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Idza salaha fasalaha sairu amali wa idza fasada fafasada sairu amali. Wa qala aidan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Wa qala aidan man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Wa fi haditsil ukhra as-salah miftahul jannah. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah Ujuang Gadiang Pasaman Barat, nan kita muliakan Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, seluruh nenek mama nan badahan cupak jogantang baure cakam katana badaun rimbun joade barantiang barih balabe babuah katonan bana. Semoga nenek mama diberi kesehatan oleh Allah. Kemudian kita muliakan seluruh alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua aye janih tapian suci tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Beliau yang akan memberikan pencerahan ilmu setiap saat kepada penduduk sekitarnya. Sekarang bahwa kita ketahui ulama itu sudah jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Kalau Bupati Pasaman meninggal, itu besok ada gantinya sekali.
Tapi kalau ulama meninggal, itu tidak bisa instan penggantinya. Makanya ulama itu kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka banyaklah duduk dengan ulama, dengarkan kajian ulama, hormati ulama. Mudah-mudahan semua kita kepercikan ilmu dari para alim ulama. Amin. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah ibu-ibu. Ada namanya ibu-ibu Aisyah dari organisasi Muhammadiyah. Ada ibu-ibu BKMT. Ada ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian yang namanya BMT, bukan BKMT. Ada lagi ibu-ibu wirid Yasin. Itu bajunya semuanya baju menutup aurat. Ada ibu-ibu basarawa lepis cabai dilutui. Bajunya baju kaos, selendang balilian diliye. Nyo membawa buku jo penaje. Tu ibu-ibu kapalo julo-julo. Ya kan? Turun naik toko, turun naik rumah, meminta iuran julo-julo. Kalau menurut pendapat saya, ini di stop lagi. Kalau mau uang kita itu bisa nanti berkembang, simpan sendiri. Cari dapet rezeki balia me samiyang. Nan samiyang tu diurang awak sakeram. Julo-julo tu sama coba utang. Orang nalah menerima lebih-lebih nomor 1. Anggota dua-dua balik atunya kamambayar. Jadi orang menerima julo-julo, orang berhutang. Orang berhutang kalau mati ndak nyobayar. Indak lo dibayar dek keluarganya. Maka itu berbahaya di akhirat nanti, tangannya terbelenggu serupa koruptor ditangkap KPK. Lai terang ada bu tu. Anda usah berjulo-julo oleh simpan sebiti seorang. Karena julo tu awak nalah berimu lah takai dengan utang. Nah, tapi kasadonya ibu-ibu ko dinamoi bundo kanduang. Limpapeh rumah nanggadang Sumara Anjuang Paranginan. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji, ke Sarugo. Kok lapa tampai minta asi, kok awi tampai minta aye. Ambam puru aluang bunian, orang nanduduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Satitiak santan dikuali, masak gulai labu sakancah. Bacampu jo gulai kabau, tapi raso jariang. Aju itulah hamba makan tadi. Masuk serugo je lah pak ju ibu tu. Banyak tamu nan makan tadi. Sawananya nan dijamu tu hamba seorang tu nyo. Anak lain ko lah terbawa-bawa saya. Ini bapak. Itulah rancaknya awak duduk jauh Ustaz. Ustaz dapat makan, awak betul kalau selero. Masuk serugo lah beliau yo pak. Amin. Ya. Nan kami sayangi anak-anak muda kami. Besar harapan kami kepadamu nak. Kamu parik paga di dalam kampung. Pamaga koto jonagari. Pambangki batang tarandam. Papuih malu di kanyang. Panjawe kato tangak medan. Siapakah dia anak muda ini? Kalau dapat andaknya menjadi bujang pasurau. Kalau nak datang imam saki, anak muda kau bisa jadi imam. Maka dia harus tetap latihan membaca Al-Quran. Karena latih tabang kesasak, tiba disasak, bari makan, mati niniak turun ke mamak, warih jatuh ke kemanakan.
imam gaib ko kamati le. Labia-labia santiang-santiang awak jadi imam pak. Kalau lah habis gigi apa teh bawa aja jadi imam. Ndak ke waktu bacaan lagi. Sama se sim, shin, sad. Kalau gigi ndak ada. Sadang makan supaya gigi ndak ada. Ambo cali udah mau ndak gigi, nyot taraga je jika contoh jin. Hanya tumbuh di saya lo. Atau ikut salah. Apalagi jadi imam. Ya nak, tetaplah latihan, rajin membaca Al-Quran. Jangan Al-Quran ditamatkan. Kalau Al-Quran ditamatkan, kita tidak ngaji-ngaji lagi, maka bahasanya itu bukan bahasa kita. Dia bahasa Arab. Supaya kita fasih, latihan terus. Hindarkan dirimu dari narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, LGBT. Ya kan? Ini bahaya sekarang. Malah ada katanya partai politik yang spesies pendirinya LGBT di dunia ini. Ada partai politik di dunia ini, orang-orang LGBT nyoboy locie partai. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT nak baru laki gapuk, bini tinggi. Kemudian yang kami sayangi, anak-anak kami generasi putri, bungo setangkai di halaman pamenan ayah jobundonyo, ubik jariah palarai damam, sidingin timpati kapalo, balahan nyau badan diri. Kutiko kalian kalayana, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh kalangi tujuh tingkek, tibo di aras kabasaran, di sinan gantiang putui biang latabu, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lah gak gadang dia aja makan, dibalikan subang jogalang, sarato maniak ganto balampi, dari ketek kalian lah gadang, kinilah jadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pengajar, bak baniah setangkai padi, guno samkandih diladangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadis digadangkan, kapang ganti amak kok tuo. Yo tu bu? Anan yo. Yo pengganti awak. Jo ibu ulang membaca balik dan nambah baca sebentar. Dah bisa? Ada ngah saja lah. Ternyata malam ini, ya kan? Kita bertemu dan saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir ini sudah melihat saya di video. Yuk. Sehingga kadang-kadang ambo lupa. Orang narajin mendengar video ambo tu, nyola rasa dake ambo. Tiba dake ambo langsung senyo pacik bau ambo. Sehat boyaj. Ambo tak kajui, ambo lupa lo. Ana lupa bakso ambo ko lah banyak ditonton orang. Mujua saja nama macik-macik bau tu le orang laki-laki. Kok padusi kan kacau je tu. Ya kan? Alhamdulillah. Kan yola menonton YouTube pengajian ambo ibu sadonya. Ambo yakin perbedaan pahalonyo ada. Jo datang malam kini. Perbedaannya di YouTube tu ndak ada plusnya. Kalau kamu saji kini kok ada plusnya. Saja ibu barangke jawab dari rumah tadi, tiba di siku salat Isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan tausiah ini,
nanti kita pulang ke rumah kita, sampai lo ibu di janjang rumah, baru malaikat baranti mendoakan. Itu bedanya Pak. Kalau mendengar kaji di YouTube, tidak ada tu dah. Lain tak panik ya Ustaz, sejak tadi lah sampai kini, sampai lawak pulang. Malaikat tu tidak punya nafsu. Dia tidak butuh tidur, dia tidak butuh istirahat. Dia tidak memerlukan apa-apa. Dia makhluk yang selalu taat kepada Allah. Aduh jamaah ko bertanya, malaikat mendoa awak tu, lai kayu awaknya doa Ustaz. Jadi nampaknya orang ko banyak suka kayu. Ternyata malaikat itu sudah dapat bocoran dari Allah bahwa orang yang akan kaya itu sudah takdir. Iya kan? Tidak bisa diminta kayu tu. Kata orang kayu tu kerajo kare. Mailo puke kerajo kare nak? Kare, pina ada orang kayu, urik bati hitam awak berkilik dia. Kenapa? Kenapa ni? Dia gia badan dan body awak bau kambing je. Ini ibu dapat. Aduh. Jadi kaya itu sudah ketentuan Allah. Tapi kalau di Pasaman Barat kau bisa je. Sebab itu, ambo caliak tadi rumah rancak-rancak sepanjang jalan. Sajak dari Simpang Tigo, Kinali sampai kemari. Ya kan? Bab itu ambo lupa kiranya orang siko basawit. Itulah hebatnya Pasaman Barat ko. Di ujung Gadiang atau mbo sawit. Ya kan? Ujung Gadiang ko kan gajah punya kau. Asiko tumbuh sawit. Tumbuh apa? Padi. Ilal alhamdulillah limaunya kiramek siko. Kulitnya hijau, rasanya manis. Itulah limau Pasaman ujung Gadiang. Banggalah ibu punya negari ujung Gadiang. Bisa padi tumbuh, jeruk dan sawit. Jadi apa nanya doa dek malaikat awak hadir ke musajid ke Pak Ustaz. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa jamaah itu. Nalagai kini ampunkan dosanya pacaran dulu ya Allah. Ambo kini lo baru tahu baru baso pacaran ko badoso. Tapi ambo lah telonsong dulu tu bana. Ya kan? Tobat lelai. Ndak boleh ada bu. Karena itu bulan balun hak awak. Kan kebanyakan orang pacaran ko lah berani senyopai raun kan. Anayak de tionda berdua-dua. Duduk di tepi laut berdua-dua. Haram. Iya kan? Jadi kalau kita sudah punya sumber ekonomi, kemudian umur kita sudah 25 tahun, umur Nabi menikah segitu, kita nikahlah. Jangan banyak pilih nah. Bacaronya memilih jodoh ko Pak Ustaz murahnya. Nan dia do orang kawak tu kalau nampak dah bentuknya tu. Acalik lo bentuk awak dikacau. Alah seimbang lah tu. Kalau rancak lah bini dari awaknya kecilnya pelet orang. Ko pajak ko bentuk keliru kulit kaliang bini rancak lah kecil. Kalau buruknya dari awak malu membawa ralik. Lai terengah dia nak bujang tu. Lah seimbang je awak lah. Lah bak talam je tu doang saji bak kapuran je sawoknya. Siku ikan siku aku lari sama tajalo keduanya. Ciek bulan ciek matahari sama bacayo keduanya. Alat. Baralik selai. Nikah selai. Tak usah pacaran. Tu mabihan hari. Kecil Ustaz Samad pacaran tu 5 tahun. Ya kan? Ibarat orang mengulai kalio, lanyo cuba jo kuahnya. Atulah pucik sedagiang tu. Jadi lebih baik langsung menikah. Nang kedua kini Gunung Merapi acok malah tu hari gampo mbak bertambah gadang. Ya kan, menikahlah anak-anakku yang telah punya mata pencaharian atau penghasilan.
Nan kedua doa malaikat, ya Allah, masukkan jamaah Masjid Nurul Hidayah itu semuanya ke dalam surga. Itu doa malaikat kawak kini. Barantinyo nyo mendoa, latih boleh ibu di rumah beko. Anam paling jauh pulang beko siaga. Ambo jo Pak Zul. Ya kan? Nah, kami ke Padang. Awalnya maunya malaikat mendoa anda. Iya kan? Tidak manga-manga jo kayu tu dah. Malaikat tu tidak berdosa, doanya langsung dimakbulkan oleh Allah. Jadi asal dua cara modeko, salat wajib na 5 waktu, datanglah ke masjid. Sianan masuk ke masjid tiap hari salat wajib, malaikat mendoakannya. Pertama, ampunkan dosanya ya Allah. Yang kedua, masukkan dia ke dalam surga. Itu dapat dah kini. Tapi ada terkecuali. Kambo sabuyan. Tak ada. Nyo siko yo kini menengah kaji duduk. Pinyo banyak utang tak mau bayar. Tiok diminta orang janji panjang kan. Mau utangnya lunak-lunak gigi dari lidah. Minta diorang yang musuhi orang nak bagi hutang kau. Tak ada yang ansu membayar doh. Kalau ada nanti itu pulang salah. Tak dapat doa tu dah. Lain tak ada dah. Mudah-mudahan tidak. Tidak mungkin orang jangan dia kau banyak hutang. Kerana kabun sawitnya lah. Mudah-mudahan kita tidak terlilit hutang. Amin. Kemudian Bapak Ibu, malam kini kita membaca sejarah balik. Saya luruskan ya, bukan mengulang tahunkan Isra Nabi. Sebab tidak satu pun hadis yang menyuruh ulang tahun. Yang ada itu hadisnya kita disuruh mengingat mati. Ya kan? Jadi malam kini kau mengawak membaca sirah sejarah Nabi mengenai beliau diundang ke Telangi untuk menerima penyempurnaan perintah salat. Itu agendanya. Agenda yang kedua, Nabi itu dibujuk karena berat sekali di tahun itu musibah yang menimpanya. Maka dinamakanlah tahun itu tahun rusuh. Jadi ada lo Nabi itu rusuh apa Ustaz? Ada karenanya manusia. Ya kan? Yang ketiga, Allah mempertontonkan kepada Nabi sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Itulah agendanya. Jadi kita tidak mau ulang tahunkan itu doh. Membaca sirah nabawiyah. Awaknya tidak perlu ulang tahun Pak. Ulang tahun itu tambah gaya Pak. Iya. Ambo ke ulang tahun ini tu ulang tahun yang tahun yang ke-72. Atau bulan Juni nanti itu. Ya kan? Ambo pernah diundang pengajian, kiranya Pak ke ulang tahun pernikahan 50 tahun. Nyagiah namanya pernikahan emas. Ya kan? Anyo pakai dia anaknya balik, dia pakai anak daro marapulai, manai pentas lava bimbiang. Umurnya lah 88, lutui lah sakit marete. Atibo dia tehnya ambil alo de anaknya nasi sepiring untuk ayahnya, hanya suruh menyuon ke induknya. Lah itu. Aja tu sendok tu. Ya kan? Jadi ulang tahun itu kita bertambah tua, tidak bertambah muda. Dan ketika ulang tahunnya lihat bertambah tua juga. Maka Nabi menyuruh kita akthiru dzikra hazimil ladati yaknil maut. Dengan bertukarnya tahun, posisi kita terus berubah. Orang nan umur 58 tahun kini lah sesuai jo tanggal masuk kerajanya, pensiunnya 2024. Ya kan? Orang nan sebelumnya umurnya 57, kini lah jadi 58. Ya kan? Lah sampai orang jabatannya 5 tahun, kini lah habis. Jadi semakin bertukar tahun, kita berubah semuanya.
Ambo lah jauh na perubahannya sejak tahun 80. Kalau tahun 80 ambo pulang kampung Kawaso tu, masih banyak anak SMA, pilo pulang wan, pilo pulang daj. Kini dah ambo anak SMA bawan kamu. Bauda, pilo pulang nyek. Ya kan? Kerana lagahai nampak. Itu akan berubah terus setiap tahun. Kamambo mengaji pak, bu, tu tetap dibuat orang tetalu. Tandanya pengurus ko mendengar YouTube ambo. Sebab di YouTube ada pasan membuat tetalu agak. Lai tahu ibu sebabnya. Lai. Ayam batino kalau sudah batalu, tu ustaz nyembo dengar lah. Keluar taluannya tu, Ustaz. Besok keluar lo taluannya jalan. Ustaz. Katanya tu, ko talu adalah keluar. Buat ustaz tu talu aja na ye putih kaya putih saja. Rupa pengurus Masjid Nurul Hidayah, walaupun jauh dari Padang, nyolah tahu itu. Ya kan? Sawalu nambo menyebut itu, tetalu adalah tibo. Masuk serogo je lah orang yang membuat tetalu. Nan mengurus tetalu. Nan membawa kamari. Jo ayam bertalu itu masuk serogonya. Amin. Ya kan? Jadi perjalanan Asra Mi'raj itu perjalanan yang luar biasa. Tandanya apa? Dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Subhanalladzi. Karena peristiwa itu tidak bisa ditiba dengan akal. Untuk meyakinkan kita, Allah memberikan sesuatu ketegasan, Maha Suci Allah. Jadi yang melakukan itu bukan Nabi, bukan Malaikat Jibril. Beliau itu subjek, yang objek. Beliau itu objek namanya itu. Yang Allah subjek. Setiap peristiwa yang mengagumkan, yang luar biasa, Allah memuji dirinya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, apa kata Allah ke dirinya? Tabarakalladzi. Di dalam surat Al-Mulk itu. Ketika mengasrakan Nabi, subhanalladzi. Jadi jangkauan pikiran kita ke sana, yang melaksanakan ini Allah yang Maha Suci, yang tidak bisa sama dengan kita. Para banyaknya ilmu di dunia ko pak, itu Allah nama ajan sadonya. Allamal insana malam ya'lam. Ya kan? Bukan pandai kita sendiri, Allah yang mengajar. Jadi peran Allah itu harus kita yakini ada dalam diri kita. Ibu kalau ditanya, murah rezeki ambo, murah rezeki ibu ya bu. Ya kan? Alhamdulillah, iko kehendak Allah. Jangan sekali-kali mengejek, ambo suko kerajo kare, siang bapaneh, malam merambun. Dah ada nanti buang di ambo hari ko. Dibanggaan diri awak. Kalau kita diberi sakit oleh Allah, lai bisa jawab kue. Tasai setangan jie tu, kurang kekuatan awak. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka semuanya dikaitkan dengan Allah. Asal ditanya orang, kalau naik ke rumah orang, rancak rumah tu, baca Masya Allah, tabarakallah. Ada orang masuk rumah orang rancak. Di mana peti di kelera aku rancak ke rumah. Ada yang tahunya pegawai randah rumah rancak bakau bunda lo ada. Untuk apa kita baca itu? Tidak ada gunanya. Dari manapun sumber uang halal dan haram, kita tidak akan ikut berdosa. Jadi kalau melihat yang indah, Masya Allah, tabarakallah. Doakan orang yang punya rumah itu, ya Allah, jadikanlah tuan rumah ini semakin taat kepada Engkau, ya Allah.
Ya kan? Maka hati kita akan tentram. Kalau serupa tadi itu, hati awak akan jadi kumuh. Sebab awak bersangka buruk ke orang. Ya kan? Begitu kita orang Muslim ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang dua ini, beliau semakin yakin, imannya semakin mantap, sehingga sesudah itu diuji lagi untuk pindah negeri dari Makkah ke Madinah. Jadi Isra Mi'raj itu Nabi alun pindah ke Madinah. Latar belakangnya apa? Pertama istrinya meninggal. Saya nama lihat ya? Ibu Khadijah. Bamang korusuh Nabi bininya tu tinggal. Kalau ibu tanya, ambo lah tahu lah tu. Bab itu. Sebab bini ambo lah mati lah. Tak tanggung rusuhnya hati kematian bini kau dah. Kan banyak perusi penggantinya kau. Tapi tak kesama je itu. Ya kan? Tambilang tanti batanti satanti ambil penaruko sawah dikajai. Nanilang bisa diganti. Pengganti indak keserupo, indak serupo separangai. Ya kan? Ibu Khadijah itu bagaimana Pak Ustaz? Seluruh hartanya ibu dihabiskan untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau Khadijah hujung gading piti laki itu Nabi dia. Khadijah dibasuh di kampung bojo itu, sama seperangai. Khadijah di Padang sama. Malah ada Khadijah kok lah pensiun suaminya nyusi. Kau yang mang tak bertalu ke doleh rangkai lang aja. Baralah kai ibu hati suami tu awak pensiun bini mau sie. Jangan ditiru itu ndak. Rawat laki itu sampai mati. Cuitu je pak kalau orang rumah minta pitih ke awak, tu biasa tu pak, tu tanggungjawab. Jangan marabuk kayaknya pitih panjang tu dah kau pacik lah dompet kau.